Halo, selamat datang. Jika pesan dalam video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendukung kami, tetapi juga memastikan Anda tidak ketinggalan panduan dan peneguhan untuk perjalanan iman Anda. Mari kita lanjutkan. Pernahkah Anda merasa segala sesuatu di sekitar seolah-olah dikurangi? Hubungan, posisi, atau pengakuan yang dulu membuat Anda merasa aman, perlahan-lahan menjauh. Dalam masa seperti ini, kita sering bertanya, Tuhan, apa yang salah? Mengapa Engkau mengambil, bukan memberi? Sahabat, izinkan saya menyampaikan suatu kebenaran dengan lembut. Seringkali, sebelum Tuhan mulai membangun, Dia terlebih dahulu merapikan fondasinya. Dan itu dimulai dengan melepaskan. Ini bukanlah hukuman, melainkan kasih sayangnya yang paling dalam. Lihatlah kehidupan Yusuf, seorang pemuda bermimpi indah, dikasihi ayahnya, dan memiliki jubah yang menandakan keistimewaan. Tiba-tiba, segalanya hilang. Jubah, keluarga, kebebasan, bahkan namanya sendiri seolah tak berarti. Apa yang tampak seperti kehancuran total sebenarnya adalah ruang kosong yang sedang disiapkan. Mengapa? Karena Tuhan tidak bisa mempercayakan mimpi yang besar kepada hati yang masih bergantung sepenuhnya pada pengakuan manusia, pada gelar atau pada rasa aman yang semu. Sebelum Dia mempercayakan takhta, Dia harus terlebih dahulu melepaskan Yusuf dari segala sesuatu yang membuatnya berpikir bahwa itulah identitasnya. Proses pelepasan ini terasa sakit karena menyentuh tempat kita biasa bersandar. Saat pekerjaan yang mendefinisikan kita goyah, saat hubungan yang menopang kita berubah, saat pengakuan yang kita dambakan tak kunjung datang, disitulah kita bertanya, siapa aku sebenarnya jika semua ini hilang? Inilah saatnya Tuhan menyingkapkan perbedaan antara panggilan sejati dan kebutuhan akan pengakuan antara iman yang otentik dan keterikatan pada simbol-simbol. Dia sedang menutup pintu-pintu di dalam hati kita. Kebutuhan untuk selalu dilihat, keinginan untuk dikagumi, ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Banyak dari kita meminta untuk digunakan oleh Tuhan, namun gentar ketika Dia mulai melepaskan segala hal yang membuat kita merasa penting. Padahal Tuhan tidak membangun di atas kebanggaan atau topeng. Dia membangun di atas kebenaran, dan kebenaran hanya muncul saat lapisan-lapisannya yang lain disingkirkan. Jadi, jika hari ini Anda merasa sedang kehilangan, bertanyalah dengan lembut, apakah ini kehancuran atau pembersihan? Bisa jadi, apa yang terlihat seperti kemunduran justru adalah cara Tuhan membuat tangan Anda kosong, agar siap menerima beban yang jauh lebih mulia. Saat segala sandaran palsu diambil, satu-satunya sandaran yang tersisa adalah Dia. Dan di sanalah, di tengah kekosongan yang sunyi itu, karakter sejati kita mulai dibentuk. Dan ketika kita belajar berdiri di dalam kekosongan itu, tanpa lagi berpegang pada apa yang dulu kita andalkan, sebuah pelajaran baru yang lebih dalam mulai muncul. Pelajaran tentang waktu dan kesabaran. Karena setelah segala sesuatu dilucuti, seringkali yang tersisa hanyalah penantian. Itulah titik yang paling halus sekaligus paling menentukan. Ketika kekosongan itu sudah terbentuk, namun belum ada yang baru mengisinya. Zaman terus bergerak, orang-orang di sekitar seakan maju dengan kehidupan mereka, sementara kita merasa tertahan di sebuah ruang yang sama. Doa-doa seperti memantul dari langit-langit dan janji Tuhan di dalam hati terasa seperti sebuah gambar samar yang tak kunjung menjadi kenyataan. Dalam masa seperti ini, kita tidak lagi diuji oleh badai yang datang tiba-tiba, melainkan oleh terik matahari yang sama, hari demi hari. Seperti Abraham yang keluar dari tanah kelahirannya dengan sebuah janji di telinganya, namun harus berjalan tahun demi tahun tanpa melihat secercah bukti pun. Setiap pagi adalah pertanyaan yang tak terucap.
Setiap tahun yang berlalu menambahkan beban sunyi pada imannya. Ujian sesungguhnya di sini bukanlah apakah Tuhan sanggup menggenapi, tetapi apakah hati kita sanggup tetap percaya sementara Dia bekerja dalam keheningan yang panjang. Penantian yang berlarut-larut bukanlah keadaan yang netral, yang mengikis, menguji, dan membongkar motivasi terdalam kita. Ia memperlihatkan bagian dalam hati yang masih ingin mengontrol, yang masih memaksa Tuhan untuk sesuai dengan jadwal kita, yang mengukur kesetiaannya berdasarkan kecepatan jawabannya. Banyak orang mulai kehilangan arah bukan karena diserang, melainkan karena lelah berjalan tanpa tanda-tanda yang jelas. Mereka mulai meragukan, mungkin aku yang salah dengar, atau mungkin aku perlu mengecilkan mimpiku, menyesuaikannya dengan kenyataan yang ada. Inilah yang disebut negosiasi iman. Kita mulai mengurangi cakupan janji Tuhan, menurunkan ekspektasi, dan tanpa sadar mengubah kebenaran ilahi agar cocok dengan batas kesabaran kita sendiri. Kita menyebutnya kedewasaan, padahal mungkin itu adalah penyerahan yang prematur. Abraham dan Sarah pun mengalami titik tekanan ini. Janji akan seorang anak tertunda begitu lama hingga logika manusia menawarkan solusi Hagar. Itu adalah jalan pintas yang masuk akal, yang seolah bisa mempercepat rencana Tuhan. Tetapi apa yang nampak sebagai solusi justru melahirkan luka yang merobek hubungan dan melintasi generasi. Setiap upaya untuk mendahului waktu Tuhan selalu membawa konsekuensi yang tidak direncanakan. Sahabat, waktu tidak hanya menunda, ia mendidik. Ia mengajar kita untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan kegelisahan. Ia melatih kita untuk tidak mengganti arah hanya karena kelelahan. Ia mengukir di dalam kita ketekunan yang tidak bergantung pada suasana hati atau momentum. Di musim ini, iman yang spektakuler dan penuh gejolak perlahan berubah menjadi ketetapan hati yang tenang. Iman berhenti menjadi sebuah reaksi terhadap mujizat dan mulai menjadi postur hidup yang kokoh. Kita belajar hidup dengan pertanyaan yang belum terjawab, tanpa kehilangan arah. Kita belajar berdiri teguh pada apa yang telah kita dengar, sekalipun tidak ada satupun keadaan yang mengonfirmasinya. Apa yang sedang Tuhan bangun di dalam diri Anda selama masa penantian ini tidak terlihat di media sosial, tidak menghasilkan testimoni yang instan, namun itulah akar yang dalam yang akan menyangga seluruh bangunan takdir Anda kelak. Dia sedang membentuk bukan seseorang yang hanya pandai menerima janji, tetapi seseorang yang mampu memikul janji itu dalam perjalanan yang panjang. Bukan pelari cepat yang meledak di start, tetapi pejalan maraton yang bertahan sampai garis akhir. Karena itu, jika hari ini Anda berada di ruang tunggu Tuhan, tanyakan pada hati, apakah yang sedang aus adalah janjinya atau justru keinginan saya untuk mengontrol? Apakah yang berkurang adalah kuasanya atau kesabaran saya? Percayalah, di balik setiap detik yang terasa diam, Tuhan sedang menyempurnakan sebuah keteguhan hati yang tidak akan goyah ketika akhirnya pintu itu terbuka. Dan di dalam penantian yang panjang itu, tanpa kita sadari, seringkali muncul sebuah perasaan lain yang lebih personal. Kesendirian. Bukan hanya karena keadaan belum berubah, tetapi karena seiring waktu, orang-orang di sekitar kita pun perlahan menjauh, meninggalkan kita sendirian menghadapi janji yang belum tergenapi itu. Dan memang, seringkali penantian yang panjang itu disertai dengan sunyi yang semakin dalam. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang terasa karena ruang di sekeliling kita mulai berubah. Hubungan-hubungan yang dulu akrab, tanpa alasan yang jelas mulai renggang. Obrolan berkurang, undangan berhenti datang, dan nama-nama yang sering disebut perlahan menghilang dari keseharian. Bukan ada konflik atau pertengkaran, hanya ada ruang yang secara perlahan mengembang menciptakan sebuah jarak.
Anda mungkin masih dikelilingi orang, tetapi Anda merasa tidak lagi didampingi seperti dulu. Rasanya bukan ditinggalkan secara terang-terangan, melainkan dikosongkan dari kehadiran yang berarti. Dan dalam kekosongan itulah, jiwa mulai mendengar suara-suara yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan rutinitas. Bisikan keraguan, gumaman kesepian, dan pertanyaan tentang identitas. Sahabat, kesendirian dalam tahap ini bukanlah bentuk pengabaian dari Tuhan. Ini adalah undangannya yang paling dalam. Ia sedang menyibak ketergantungan-ketergantungan yang selama ini tersembunyi di balik topeng persahabatan atau komunitas. Ia memperlihatkan pada kita mana hubungan yang benar-benar menopang dan mana yang justru kita andalkan sebagai penopang emosional. Saat sandaran itu pergi, barulah kita sadar betapa hati kita lebih bersandar pada persetujuan orang lain daripada pada keyakinan akan panggilannya. Lihatlah Nabi Elia. Sebelum dia menghadap raja, sebelum dia menantang nabi-nabi Baal di depan banyak orang, Tuhan justru membawanya ke sebuah sungai yang tersembunyi dan kemudian ke rumah seorang janda. Jauh dari keramaian, jauh dari panggung, jauh dari siapapun yang mengenalinya. Di sana tidak ada yang memberi tepuk tangan, tidak ada yang meminta nasihatnya. Yang ada hanyalah keheningan, ketergantungan harian pada Tuhan, dan rutinitas yang sederhana. Itu bukan hukuman, itu adalah penalaan. Suara yang nantinya akan mengguncang bangsa harus terlebih dahulu diatur nadanya dalam kesunyian. Di wilayah kesendirian inilah jiwa kehilangan referensi eksternal dan terpaksa mulai membangun referensi internalnya. Ketika tidak lagi ada banyak suara yang berkomentar, tidak ada banyak ekspektasi yang membebani, kita akhirnya berhadapan dengan diri sendiri. Pikiran menjadi lebih jernih, motivasi terlihat lebih jelas, dan niat-niat tersembunyi muncul ke permukaan. Banyak orang baru menyadari bahwa mereka selama ini dikelilingi, tetapi tidak utuh, sibuk, tetapi tidak kokoh di dalam. Ada godaan besar di titik ini, mencoba dengan cepat mengisi kekosongan itu, mencari pergaulan baru, menyibukkan diri dengan proyek lain, atau terlibat dalam berbagai kegiatan hanya untuk menghindari kesunyian. Tetapi masalahnya bukan pada orang-orang di sekitar kita. Masalahnya adalah keinginan kita untuk lari dari proses. Kesendirian tidak meminta kita mengisolasi diri selamanya. Ia meminta kita diatur ulang dari dalam. Meminta hati kita belajar berdiri teguh tanpa tongkat penyangga. Ketika kita berani melintasi wilayah ini tanpa menghindar, suatu perubahan halus mulai terjadi. Cara berpikir kita menjadi lebih tajam, kepekaan rohani bertambah, kita lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak merenung daripada bereaksi. Keinginan untuk menyenangkan semua orang pudar, dan hati kita menjadi kurang terbawa oleh pengaruh luar. Kesendirian mengajarkan kita nilai dari hening. Hening berhenti menjadi sesuatu yang mengganggu dan berubah menjadi ruang di mana keyakinan dibangun, keputusan dimatangkan, dan arah diperjelas. Iman kita mulai tidak terlalu bergantung pada penyemangat dari orang lain. Keyakinan kita tidak lagi membutuhkan tepuk tangan. Kita belajar berjalan dengan stabil, tidak mudah terpengaruh, dan tidak reaktif. Kita mulai bergerak berdasarkan pemahaman batin, bukan tekanan dari luar. Proses ini juga menyaring hubungan-hubungan kita. Orang yang hanya mendekat karena kepentingan akan pergi, yang hanya ikut karena kemudahan akan menghilang, dan yang tetap bertahan mulai memiliki nilai yang berbeda. Relasi kemudian dipilih dengan lebih saksama, bukan karena kebutuhan, tetapi karena keselarasan jiwa. Kesendirian yang berhasil dilalui tidak mengeraskan hati, melainkan menstabilkannya. Ia tidak menutup jiwa, melainkan mengaturnya. Ia tidak menjauhkan kita dari orang lain, melainkan mempersiapkan kita untuk hubungan yang lebih sehat dan otentik.
Saat kita belajar utuh dalam kesendirian, kita akan belajar berelasi tanpa ketergantungan yang membelenggu. Dan dari dasar yang kokoh dan tenang inilah, kita akan dipersiapkan untuk tahap berikutnya, di mana Tuhan akan meminta sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan, sebuah langkah ketaatan yang mungkin sama sekali tidak masuk akal. Karena dari kesendirian yang membentuk keyakinan batin itu, kadang muncul sebuah panggilan yang hanya meminta satu tanggapan. Ya Tuhan, tanpa peta, tanpa jaminan, dan seringkali tanpa alasan yang bisa kita pahami. Dan memang, dari ketenangan batin yang terbentuk di tempat sunyi itulah, seringkali datang sebuah seruan yang lembut, namun jelas. Bukan sebuah rencana lengkap dengan garis waktu dan jaminan. Bukan sebuah proposal yang bisa dianalisis untung ruginya. Hanya sebuah arahan sederhana yang menuntut sebuah langkah. Pikiran kita berusaha mencari logika, tetapi tidak menemukannya. Akal sehat mencoba memperhitungkan risikonya, tetapi gagal. Namun, arahan itu tetap ada di dalam hati, bukan sebagai ide sepintas atau gejolak emosi, melainkan sebagai keyakinan yang mendalam yang meminta sebuah tanggapan, bukan perdebatan. Tahap ini membongkar kebiasaan kita yang selalu ingin memahami sebelum melangkah. Di sini, jalan itu tidak diberikan sepotong-sepotong. Jalan itu diberikan berdasarkan kepercayaan. Hati kita dihadapkan pada pilihan, tetap diam sampai segalanya masuk akal, atau melangkah maju hanya ditopang oleh keyakinan bahwa suara yang memimpin itu tidak pernah keliru. Rintangan terbesar kita bukan lagi kurangnya sumber daya, tidak adanya dukungan, atau kesunyian di luar. Rintangan terbesar sekarang adalah keinginan kita sendiri untuk mengontrol. Kita bertemu dengan kisah Nuh. Bayangkan betapa tidak masuk akalnya saat itu. Tuhan menyuruhnya membangun bahtera raksasa di tengah tanah yang kering, di bawah langit yang cerah, tanpa setetes hujan pun di cakrawala. Tidak ada tanda-tanda akan datangnya air bah. Tidak ada peringatan yang bisa dilihat mata. Hanya ada satu firman dan satu tugas yang memakan waktu puluhan tahun. Setiap pukulan palu Nuh di kayu bahtera adalah sebuah tindakan kesetiaan. Setiap ukuran yang dia buat adalah pilihan untuk terus percaya tanpa melihat bukti apapun. Dia tidak membangun untuk dipahami oleh tetangga-tetangganya yang mungkin menganggapnya gila. Dia membangun karena dia mempercayai sang pemberi perintah. Ujian semacam ini tidak menguji kecepatan, tetapi keselarasan. Tidak menguji efisiensi, tetapi kesetiaan. Tidak menguji hasil instan, tetapi konsistensi batin. Di titik inilah iman berhenti menjadi sekadar khotbah yang indah dan berubah menjadi praktik yang sunyi. Yang menopang langkah kita bukanlah apa yang terlihat oleh mata, melainkan apa yang tersimpan di dalam hati. Keinginan untuk mengerti segalanya sebelum bertindak seringkali adalah jebakan yang halus. Ia terlihat seperti kehati-hatian, tetapi bisa menyembunyikan ketakutan. Ia tampak sebagai kebijaksanaan, tetapi bisa jadi itu adalah bentuk perlawanan yang terselubung. Tahap ini membuka tabir bagaimana hubungan kita dengan otoritas spiritual. Ini bukan tentang seberapa banyak pengetahuan kita, tetapi tentang seberapa penuh kepercayaan kita. Bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang memiliki kemauan untuk taat. Seseorang yang perlu menguasai seluruh proses sebelum menaati, belum siap untuk melintasi wilayah-wilayah takdir yang tidak bisa dijelaskan, wilayah yang hanya bisa dilalui. Setiap langkah yang kita ambil tanpa penjelasan yang memuaskan akal budi, mengerjakan sesuatu yang mendalam di dalam diri. Kegelisahan perlahan kehilangan tempatnya. Kebutuhan untuk mengendalikan segala hal diuji. Kita belajar bertindak bahkan ketika pikiran kita merasa tidak nyaman. Kita belajar melangkah maju meski tidak ada sorak-sorai.
kita belajar tetap setia meski tidak seorang pun memahami apa yang kita lakukan. Kesetiaan semacam ini membangun struktur internal yang tidak terbentuk dalam lingkungan yang mudah ditebak. Hati menjadi lebih teguh, pikiran menjadi kurang reaktif, emosi menjadi lebih stabil. Iman tidak lagi bergantung pada konfirmasi dari luar, melainkan ditopang oleh sebuah keyakinan yang telah matang. Tanpa terasa, kita pun mulai berubah menjadi pribadi yang tidak selalu membutuhkan jaminan untuk tetap teguh, tidak selalu membutuhkan tepuk tangan untuk terus berjalan, tidak selalu membutuhkan penjelasan logis untuk menaati. Ini tidak membuat kita menjadi tidak peka, malah membuat kita menjadi stabil, tidak menjadikan kita dingin, tetapi dewasa. Dan stabilitas batin inilah yang akan menjadi fondasi kokoh saat kita memasuki ujian yang mungkin paling sulit. Sebuah konfrontasi langsung dengan musuh terbesar dalam perjalanan kita, yaitu diri kita sendiri. Karena setelah kita belajar menaati suara di luar diri kita, Tuhan seringkali akan mengalihkan perhatiannya kepada suara-suara di dalam diri kita, sisi-sisi tersembunyi yang masih berjuang untuk memegang kendali, yang kita sebut sebagai kebanggaan. Karena itu, setelah hati mulai terbiasa mendengar dan menaati suara dari luar, datanglah sebuah konfrontasi yang lebih halus dan lebih dalam. Sebuah pergumulan dengan apa yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi yang menguasai begitu banyak keputusan, reaksi, dan jalan hidup kita. Ini bukan lagi tentang keadaan di luar, melainkan tentang sebuah wilayah batin yang selama ini merasa aman. Sang aku mulai diperhadapkan dengan motivasi, dorongan, dan batas-batasnya sendiri. Ini bukan koreksi yang terlihat mata. Ini adalah penyesuaian mendalam yang merambah cara kita memandang diri sendiri, cara kita membela diri, dan cara kita menempatkan posisi. Apa yang dulu terasa sebagai keyakinan mulai memperlihatkan sisi keterikatan pada kontrol diri. Apa yang dulu nampak sebagai keteguhan mulai menunjukkan kerapuhan. Keangkuhan seringkali tidak tampak sebagai kesombongan yang terang-terangan. Ia hadir dalam bentuk yang halus, dalam kepercayaan berlebihan pada penilaian diri sendiri, dalam kesulitan untuk benar-benar mendengarkan, dalam kebutuhan untuk membenarkan setiap keputusan, dan dalam keengganan untuk mengakui kesalahan. Selama ini masih aktif, tidak akan ada ruang yang sesungguhnya untuk pimpinan spiritual yang matang, bukan karena kurang iman, tetapi karena masih terlalu banyak kendali diri atas jalan hidup sendiri. Lihatlah Petrus. Niatnya tulus, kesediaannya jelas, keberaniannya nyata. Tetapi di dalam dirinya ada kepercayaan yang berlebihan pada kekuatannya sendiri. Dia yakin bahwa kesetiaannya cukup untuk menopang segala skenario. Tidak ada niat jahat di sana, hanya ada kelebihan rasa aman dalam dirinya sendiri. Dan itu akan menjadi batas, bukan kelebihan. Konfrontasi itu tidak datang melalui teguran keras, melainkan melalui sebuah kejatuhan pribadi. Dalam tekanan sebuah situasi, apa yang tersembunyi di balik kata-kata gagahnya terbuka, ketakutan muncul, inkonsistensi terlihat, mulutnya sendiri menyangkal apa yang diyakini hatinya bisa dipertahankan, apa yang terasa mustahil terjadi. Bukan sebagai kekalahan di depan publik, tetapi sebagai gegaran dari dalam. Ujian ini tidak datang untuk mempermalukan. Ia datang untuk menyelaraskan, tidak untuk merusak nilai diri kita, tetapi untuk memecahkan ilusi kontrol. Tidak untuk menghancurkan iman, tetapi untuk memurnikan sumber kepercayaan kita. Hati harus belajar bersandar di luar dirinya sendiri. Selama ia masih mengandalkan kekuatannya sendiri, ia belum siap untuk menopang orang lain. Tahap ini membuka tabir area-area di mana keangkuhan menyamar sebagai keyakinan, di mana kekakuan menyamar sebagai keteguhan, di mana perlawanan menyamar sebagai semangat, di mana kebandelan menyamar sebagai ketekunan.
Semua ini perlu dilihat agar bisa disesuaikan. Jatuhnya Petrus tidak membuangnya. Itu mereposisinya. Setelahnya dia tidak lagi berbicara dari asumsi, tetapi dari pengertian. Dia tidak lagi bereaksi berdasarkan impuls, tetapi berdasarkan pengetahuan rohani. Dia tidak lagi memimpin dengan intensitas semata, tetapi dengan keseimbangan. Orang yang sama, tetapi dengan poros batin yang berbeda. Pemecahan keangkuhan ini memperbaiki hubungan kita dengan citra diri sendiri. Kita berhenti memandang diri sebagai orang yang selalu benar dan mulai melihat diri sebagai orang yang selalu membutuhkan penyelarasan terus-menerus. Ini mengubah cara mendengar, cara mengambil keputusan, cara menghadapi kesalahan. Hati menjadi lebih lentur, lebih mudah diajar, lebih waspada. Pengalaman batin ini juga melahirkan kepekaan akan kelemahan orang lain. Seseorang yang melewati tahap ini menjadi kurang keras, kurang reaktif, kurang cepat menghakimi. Dia mulai memahami proses, menghormati batas, dan membedakan antara kelemahan dan kesalahan. Ada pula penataan ulang makna wibawa. Wibawa tidak lagi dikaitkan dengan kekakuan, tetapi dengan stabilitas batin. Tidak lagi dengan pemaksaan kehendak, tetapi dengan keteraturan hidup. Tidak lagi dengan kontrol, tetapi dengan kejelasan. Ini mengubah cara memimpin secara total. Petrus, setelah penyesuaian itu, tidak kehilangan intensitasnya. Dia kehilangan impulsivitasnya. Dia tidak kehilangan keteguhannya, dia kehilangan kekakuan. Dia tidak berhenti memimpin, dia berhenti mengandalkan kekuatannya sendiri. Justru itulah yang membuatnya lebih stabil, lebih dapat diandalkan. Dan dari dasar keteguhan yang telah dimurnikan inilah, kita akan dimampukan untuk menghadapi ujian yang paling paradoks. Saat kita diperlakukan tidak adil, justru disitulah karakter sejati kita ditempa. Dan seringkali, setelah pertempuran batin melawan keangkuhan usai, kita memasuki medan yang justru lebih membingungkan, sebuah ruang di mana keadaan mulai tampak tidak masuk akal. Kata-kata baik kita disalahpahami, niat tulus kita dicurigai, pilihan-pilihan benar kita justru dilihat sebagai kesalahan. Tidak ada penjelasan logis yang bisa memperbaiki semuanya. Tidak ada argumentasi yang dapat meluruskan kesan yang sudah terbentuk. Ini adalah wilayah di mana akal sehat tak lagi berdaya, dan sunyi seringkali menjadi satu-satunya jawaban yang mungkin. Yusuf memahami betul wilayah ini saat ia terlempar ke dalam penjara karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Tidak ada cara untuk membela diri. Tidak ada saksi yang membelanya. Semua yang membuktikan integritasnya seolah diabaikan. Kesetiaannya diperlakukan sebagai kejahatan. Posturnya yang benar diubah menjadi tuduhan. Namun semua itu tidak menghancurkan karakternya. Ia justru mengungkapkannya. Yang ditempa di sana bukanlah reputasinya, tetapi apa yang terjadi dalam dirinya sementara reputasinya diinjak-injak. Daud pun merasakan hal serupa saat ia diperlakukan sebagai ancaman oleh orang yang paling ia hormati, Raja Saul. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada konspirasi, tidak ada niat untuk melawan. Namun penganiayaan itu datang. Ia kehilangan posisi, keamanan, kenyamanan, dan pengakuan. Yang dipertaruhkan bukan hanya tempat tinggalnya, tetapi siapa dirinya akan menjadi sementara ia ditekan. Ujian ini tidak mengoreksi tindakan, ia mengoreksi reaksi hati. Ia menunjukkan bagaimana respons kita ketika diperlakukan tidak adil. Ia mengungkap apakah ada dahaga untuk balas dendam yang tersembunyi di balik kata-kata rohani. Ia memperlihatkan apakah batin kita rela tetap utuh ketika segala sesuatu di luar berantakan.
Luka terdalam seringkali bukan berasal dari serangan yang terang-terangan, melainkan dari prasangka, penilaian tergesa-gesa, dan dari orang-orang yang tidak bertanya, tetapi langsung menyimpulkan. Luka seperti ini menyentuh wilayah jiwa yang paling dalam, karena ia tidak bisa disembuhkan dengan pembelaan diri, tetapi hanya dengan postur batin. Banyak orang kehilangan arah di wilayah ini. Mereka mulai bertindak berdasarkan kekecewaan, merespons dengan kepahitan, menyesuaikan nada bicara karena frustrasi. Bahaya sesungguhnya bukanlah pada diperlakukan tidak adil. Bahayanya adalah membiarkan ketidakadilan itu mendefinisikan sisi dalam kita. Tahap ini melatih kemampuan untuk mempertahankan kebenaran tanpa penonton, untuk terus menjaga integritas tanpa pengakuan, untuk tetap berjalan lurus tanpa validasi. Kita mulai paham bahwa ada nilai-nilai yang tidak bisa bergantung pada cara kita diperlakukan. Ada prinsip-prinsip yang tidak bisa dikondisikan pada persetujuan orang lain. Yusuf tetap memegang karakternya di dalam sel. Ia tidak menjadi lebih kasar, lebih sinis, atau lebih dingin. Ia tetap menjadi dirinya, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dan itu membangun di dalamnya sebuah stabilitas yang kelak akan menyangga keputusan-keputusan besar. Daud memilih untuk tidak membalas. Ia punya kesempatan untuk bertindak berdasarkan dorongan hati, membalas berdasarkan kekecewaan, atau mengambil jalan pintas yang seolah bisa dibenarkan. Tetapi ia memilih untuk menjaga apa yang sedang dibentuk di dalam dirinya. Dari sini, lahirlah sebuah kedewasaan yang langka. Kita belajar memisahkan antara apa yang orang katakan dan siapa diri kita sebenarnya. Kita belajar berjalan tanpa bergantung pada reputasi. Kita belajar tidak hidup sebagai tawanan opini orang lain. Hati belajar merespons dengan seimbang, merasakan luka tanpa menjadi tawanannya, memproses kepedihan tanpa menjadikannya filter permanen bagi setiap hubungan. Proses ini juga memurnikan niat. Kita mulai melakukan apa yang benar, bukan untuk diakui, tetapi karena itu benar. Kita melayani tanpa mengharapkan imbalan, bertindak dalam integritas tanpa menggantungkannya pada persetujuan. Ini membangun sebuah fondasi batin yang tidak pecah oleh komentar, tidak goyah oleh penilaian. Namun, semua proses penyempurnaan ini, pelepasan, penantian, kesendirian, ketaatan, pemecahan keangkuhan, dan ketidakadilan pada akhirnya mengalir menuju satu titik puncak, perjumpaan dengan kehendak kita sendiri. Tekanan batin mencapai level di mana ini bukan lagi tentang keputusan eksternal atau penyesuaian sikap. Konfrontasi terakhir adalah dengan kehendak diri sendiri. Muncullah sebuah titik di mana hati menyadari tidak ada kemajuan lebih jauh jika kita masih menyimpan cadangan-cadangan pribadi. Apa yang dulu tampak hanya sebagai preferensi, kini diakui sebagai perlawanan sunyi. Bukan pemberontakan terang-terangan, melainkan keterikatan tersembunyi. Yesus melintasi wilayah ini di sebuah taman, bukan di hadapan orang banyak, bukan di bawah sorotan. Malam, sunyi, beban yang berat, dan kesadaran penuh akan apa yang akan datang. Tidak ada keraguan tentang misinya, yang ada adalah konfrontasi dengan harganya. Keputusan itu bukan lagi intelektual, tetapi eksistensial. Di sana bukan tentang menaati perintah dari luar, tetapi tentang melepaskan hak untuk memilih jalan lain. Penyerahannya tidak teatrikal, tetapi sangat mendalam. Itu adalah penyelarasan yang melibatkan seluruh sisi dalamnya. Penyerahan total semacam ini bukanlah kepasifan, ini adalah alih arah. Bukan kehilangan identitas, tetapi reposisi pusat hidup. Bukan pembatalan mimpi, tetapi penyelarasan prioritas. Kita berhenti mengemudikan dan mulai dikemudikan, bukan karena kehilangan kekuatan, tetapi karena menemukan kejelasan. Di sini ada sebuah duka sunyi, bukan untuk kehilangan hal-hal di luar, tetapi
untuk pelepasan keinginan batin, pelepasan kontrol, agenda pribadi, hasrat yang tampak sah tetapi tidak selaras dengan pusat tujuan ilahi. Duka ini menandai transisi antara hidup untuk diri sendiri dan hidup dari sebuah panggilan. Yesus tidak pergi ke Golgota tanpa melalui Getsemani. Salib tidak datang sebelum penyerahan. Beban tidak datang sebelum pelepasan. Dampak tidak datang sebelum penyelarasan. Jalan itu pertama-tama ditelusuri di dalam, baru kemudian di luar. Sahabat, ketika kita sampai pada titik penyerahan total ini, sesuatu yang lembut terjadi. Iman tidak lagi berdebat. Hati tidak lagi mencari jalan keluar. Ada sebuah ketenangan yang dalam karena kita akhirnya berhenti melawan jalan kita sendiri. Kita menemukan kebebasan sejati, bukan kebebasan melakukan apa yang kita mau, tetapi kebebasan untuk hidup selaras dengan apa yang telah ditetapkan untuk kita. Dan dari tempat penyerahan inilah, tangan yang telah dikosongkan, diteguhkan dalam kesabaran, dibentuk dalam kesunyian, dimurnikan dalam ketaatan, dilembutkan dalam kejatuhan, dan dikuatkan dalam ketidakadilan, akhirnya siap untuk dipegang oleh Tuhan dan digunakan untuk tujuannya yang mulia. Amin. Sebab, setelah kita berhadapan dengan musuh di dalam diri sendiri, kita seringkali dibawa ke medan, di mana kita harus berhadapan dengan ketidakadilan dari luar. Sebuah ujian yang bukan lagi tentang memperbaiki diri, tetapi tentang mempertahankan integritas saat segala sesuatu di sekitar kita tampak tidak masuk akal.